Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada minggu keempat ini, Ibu akan menjelaskan mengenai hak atas kekayaan intelektual. Masih dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, kita lanjut aja ke materi pembelajaran minggu kita. Minggu kali ini. Ada yang tahu nggak hak atas kekayaan intelektual atau HAKI ini apa? Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI ini akan Ibu jelaskan ada 3 poin. Yang pertama itu mengenai pengertian, lalu yang kedua mengenai fungsi, dan yang ketiga mengenai macam-macam. Nah, teman-teman, pada minggu kali ini itu kita akan mempelajari mengenai pengertian dan fungsinya terlebih dahulu. Untuk macam-macamnya itu akan diberikan pada minggu depan atau selanjutnya. Langsung aja pada pengertian. Nah, HAKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Jadi teman-teman, HAKI ini itu semacam kayak pemberian hak terhadap seseorang atas karya dia, baik itu karya sastra ataupun semisal seperti karya seni. Nah, teman-teman, HAKI ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai tentang pengesahan WTO. Jadi, teman-teman, dalam HAKI ini, setiap hak yang digolongkan ke dalam HAKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HAKI. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing dengan yang namanya hak atas ciptaan atau karya seseorang, atau teman-teman udah nggak asing dengan yang namanya copyright. Nah, di sini akan kita langsung bahas mengenai fungsi dan tujuan HAKI. Fungsi dan tujuan HAKI itu ada 3, yaitu yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik orang lain. Lalu yang kedua, itu meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersial kekayaan intelektual. Lalu yang terakhir, itu mengenai dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia. Oke. Nah, teman-teman, gimana Bu kalau karya kita tidak dilindungi, tidak memiliki hak atas kekayaan intelektual? Oke, jadi HAKI sendiri sangat penting dalam rangka melindungi karya dan menghargai karya milik orang lain. Tentunya teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah menciptakan suatu karya yang apalagi nantinya itu bisa menjadikan teman-teman derajatnya meningkat atau berguna bagi pihak orang lain, pasti teman-teman nggak rela dong karyanya di copyright oleh orang lain tanpa persetujuan teman-teman seperti itu. Nah, di sini gimana kalau karya kita tidak dilindungi? Otomatis karya kita akan mendapatkan atau menerima perilaku yang tidak menyenangkan seperti copyright atau pembajakan dari atau yang dilakukan oleh orang lain. Seperti contohnya pada baru-baru ini banyak banget di dunia pendidikan itu copyright buku paket. Jadi banyak yang copy atau yang dalam soft file-nya itu kemarin-kemarin pada yang benar-benar
banyak banget pandemi, kita benar-benar nggak bisa kemana-mana, itu ada seperti novel yang dalam bentuk file yang di update atau di share melalui Snap WA atau Snapgram seperti itu. Nah, itu merupakan copyright, jadi tanpa persetujuan entah itu dari pencipta atau penerbit si novel tersebut. Nah, itu sebenarnya nggak boleh, teman-teman. Kenapa? Karena itu sudah melanggar hak atas kekayaan intelektual si pencipta novel tersebut. Nah, pembajakan buku atau novel ini makin marak di masyarakat karena tidak ketahuannya masyarakat atau terbatasnya masyarakat mengenai pembelajaran haki ini, teman-teman. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan, baik itu buku, baik itu karya sastra maupun seni, bahkan karya novel sekaligus. Salah satunya kurangnya penegakan hukum. Jadi, kalau misalnya kita udah punya, terkecuali ini teman-teman, kita tidak mendaftarkan ke hasil karya kita ke pemerintah untuk mendapatkan haki. Jadi itu jangan marah, jangan melaporkan ke negara hukum karena karya kita sudah di copyright. Kenapa? Itu juga akan membuat kita kesulitan karena kita tidak memiliki hak atau haki tersebut. Lalu di sini apa hukuman atau sanksi untuk orang yang sudah membajak atau copyright? Ini hukumannya jelas banget, ada undang-undangnya. Teman-teman bisa cari contoh-contoh di internet. Itu pembajakan-pembajakan seperti itu, dia kalau tidak salah ada hukuman penjaranya berapa bulan, lalu ada yang ganti rugi juga. Nah, jadi teman-teman, kita hati-hati jika kita mau membuka usaha atau kita mau memproduksi suatu produk, kita harus lihat dulu apakah produk ini sudah ada yang memiliki, apa sudah yang terdaftar hakinya, agar kedepannya jika kita mengembangkan usaha atau produk kita itu tidak bermasalah dengan pihak lain atau kita tidak melanggar haki milik orang lain. Nah, teman-teman, seperti baru-baru kemarin itu permasalahan mengenai geprek bensu. Nah, geprek bensu ini dia sudah mendaftarkan namanya, yang miliknya itu artis, yang punyanya itu artis, dia sudah mendaftarkan hakinya, sedangkan di sisi lain sebelum geprek bensu ini mendaftarkan dan berdirinya itu ada juga ayam geprek yang bermerek bensu. Nah, jadi terjadilah perseteruan. Yang satunya itu geprek bensu juga sudah memiliki haki, lalu Ruben Onsu juga sudah memiliki haki. Nah, di sini juga penegakan hukumnya itu harus benar-benar dijalankan, harus benar-benar ditelusuri mana yang sudah terlebih dahulu, mana yang benar-benar punya hak atas nama tersebut, seperti itu. Jadi nggak sembarangan pemerintah memberikan sanksi atau memberikan hak terhadap karya-karya orang yang sudah mendaftarkan karyanya sendiri. Jadi harus benar-benar dilihat apakah hak tersebut benar-benar ciptaan dia, karya tersebut benar-benar ciptaan dia, karya tersebut benar-benar dia yang memunculkan idenya, enggak copyright dari karya-karya orang lain, seperti itu. Jadi tidak adanya kesimpangan antara karya yang sudah dibuat atau karya yang dia copyright, seperti itu. Nah, anak-anak, itu mengenai pengertian dan fungsi hak atas kekayaan intelektual. Nah, untuk macam-macam hak atas kekayaan intelektual ini akan Ibu jelaskan pada minggu selanjutnya. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan pada minggu kali ini. Ibu harap teman-teman bisa mengerti, teman-teman paham atas apa yang Ibu sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh banget nanti kita sharing di grup. Kita
diskusi di grup. Jika teman-teman mau bertanya mengenai haki boleh banget, atau di luar haki juga boleh banget. Bisa chat personal aja ke Ibu kalau malu di grup. Nah, teman-teman, cukup sekian yang Ibu sampaikan. Jangan lupa isi absennya. Nanti di link itu absensi teman-teman ngaruh banget, karena pada minggu pertama, kedua, ketiga masih banyak yang belum mengisi absen. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak yang sudah mengerjakan tugas dengan baik, dengan fast respon yang benar-benar Ibu sendiri bangga ke kelas 11, baik itu administrasi umum, bahkan PK dan K, itu ada beberapa, bukan beberapa lagi, bahkan banyak yang fast respon ngerjain tugas, fast respon saat daring dimulai, seperti itu. Jadi Ibu harap teman-teman isi absensi, karena Ibu juga bingung nantinya kalau teman-teman enggak mengisi absensi, Ibu mau nulis di mana, lihat di mana teman-teman sudah mengikuti pembelajaran Ibu atau tidak, seperti itu. Terima kasih, Ibu harap teman-teman enggak lupa absensi dan kerjain tugasnya. Assalamualaikum.